Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di Morning Devotion hari ini dan selamat memasuki bulan yang baru di penghujung tahun ini, Desember. Yeay. Pasti selalu ceria, selalu bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk Engkau yang luar biasa. Kami mau naikkan syukur kami karena seluruh kehidupan kami itu nyata karena kebaikanmu saja. Dan biarlah sembah kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya
waktu untuk mengucap syukur. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dan tidak kekurangan semua yang baik yang datang dari Tuhan. Ucap syukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk setiap orang yang Tuhan taruh dalam hatimu yang kita ketemui hari-hari ini. Ucap syukur untuk bosmu, untuk gurumu, untuk pembimbingmu, untuk mentormu, untuk bapak ibu rohanimu, untuk mama, papa, oma, opa semua. Ucapkan syukur, katakan kebaikanmu melimpah, kebaikanmu penuh di dalam hidupku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih, Kau sungguh amat sangat baik. Oh, terima kasih oh Yesusku. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kau yang menyucikan, menguduskanku, untuk bawaku lebih dekat kepadamu, mengenalmu lebih dalam lagi. Untuk ku terus menaikkan pujian dan sembahku, syukurku hanya kepadamu, ya Yesus. Kirala maruli biya barala, sere amaruli biere. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come let us adore Him. Oh, come let
Sikibia baturi yerli. Kemarala marala maroli sembah sang raja. Tinggikan namanya yang mulia. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang termulia, yang dahsyat, yang ajaib. Kyrie hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kau yang kami puja, Kau yang kami sembah, Yesus, nama di atas segala nama. Kaulah segalanya. Haleluya. Engkau sumber kehidupan kami. Hanya Engkau saja yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dan kami putra-putrimu Tuhan terus memuja Engkau. Engkaulah fokus kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Dan kami mau terus meninggikan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang manis terus mengingatkan kami siapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Bapa yang luar biasa. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Untuk lahir ke dunia bagi setiap daripada kami. Terima kasih. Kami mau memasuki bulan yang baru ini. Penuh dengan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk rancangan-rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan bagi setiap daripada kami. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Yes. Puji nama Tuhan, Shalom warga kerajaan Allah, selamat pagi buat semua kita. Saya sungguh bersyukur di bulan Desember ini kita masih bisa berjumpa di dalam Morning Devotion. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Ya, tadi istri saya sudah mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya mau terus mengajak semua kita untuk kita terus lapar dan haus kepada Tuhan. Lapar dan haus di dalam doa, lapar dan haus di dalam pujian penyembahan, lapar dan haus di dalam kita mendengarkan firman, lapar dan haus dalam segala aktivitas kegiatan-kegiatan rohani kita. Karena saya percaya di saat kita senantiasa lapar dan haus kepada Tuhan, kita akan menerima perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang luar biasa yang daripada Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk kita mau dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, berfirmanlah bagi kami saat ini. Karena kami tahu firman-Mu itu segala-galanya. Kami perlu firman-Mu, kami mau terus lapar dan haus akan firman-Mu. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu apa yang dunia berikan itu hanya sifatnya semu sementara. Tapi apa yang Engkau berikan itu bersifat kekal, memuaskan, menenangkan, dan memberikan kepastian di dalam nama Yesus. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Bukan karena siapa kami, tetapi karena Yesus ada di dalam kami, bergerak lewat kehidupan kami. Dan Yesus ada dalam segala aktivitas kami hari ini. Maka kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang diberkati. Hari di mana kami akan mengalami
perubahan demi perubahan. Hari di mana kami akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Hari di mana kami akan mengalami kuasa demi kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saja kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini yang luar biasa. Biarkan hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang membedakan pohon yang ditanam di tepi aliran air dengan pohon yang jauh dari sumber air? Saya percaya yang membedakan adalah yang satu akan mengalami yang namanya kekeringan ya atau kering, yang satu lagi justru akan mengalami subur. Nah, yang manakah yang kering, yang manakah yang subur? Tentunya yang subur adalah pohon yang ada di tepi aliran air. Kalau pohon yang ada di tepi aliran air justru menjadi kering, berarti yang salah adalah pohon itu. Karena sebetulnya secara hukum normalnya saya mau berkata bahwa pohon yang ada di tepi aliran air itu dekat dengan sumber air betul-betul. Kalau boleh saya memakai kata ini, akar-akarnya itu akan masuk ke dalam air gitu loh. Dan dia bisa menyerap ya air yang ada sehingga itu akan memberikan kesegaran buat setiap dahan-dahan, buat setiap daun-daun yang ada dan seterusnya. Tetapi pohon yang jauh dari air, jauh dari sumber mata air, maka yang ada justru kekeringan. Hari ini saya memberi tema kekeringan rohani. Ini berbahaya. Satu perkara yang harus kita hindari, katakan hindari. Ya. Jangan sampai kita mengalami kekeringan rohani. Karena itu bisa mematikan buat setiap kita. Dan saya mau mengatakan bahwa tubuh kita, kalau kita bicara tubuh kita manusia, itu sangat memerlukan air. Saya mendapatkan sebuah penelitian dan saya tulis di sini bahwa tubuh jasmani kita itu sangat membutuhkan yang namanya air. Saat tubuh kita kekurangan air, maka 2% dari tubuh kita itu akan mengalami kehausan, 5% tubuh kita itu akan menjadi lemas, 12% nyawa kita bisa terancam. Ya, kenapa? Karena itu bisa terjadi ya, karena 75% bagian tubuh kita ini terdiri dari air. 85% sel-sel otak terdiri dari air. 75% otot terdiri dari air. 82% sel-sel darah terdiri dari air. Jadi tubuh yang mengalami kekurangan air bisa berakibat fatal, bahkan berakibat kematian atau dehidrasi pada tubuh itu sangat berbahaya. Tubuh jasmani kita, daging kita ini terdiri dari air. Sebagian besar. Dan itu semua memerlukan kalau boleh saya memakai istilah gini, sangat memerlukan air. Makanya kalau waktu kita berpuasa itu sebetulnya yang paling berat itu bukan pada saat kita nggak bisa makan nasi ataupun makan makanan yang lain. Yang paling berat itu justru di saat kita nggak bisa juga minum. Kalau orang yang mengambil puasa total. Ya, karena memang tubuh kita itu memerlukan air. Makanya ada beberapa dokter yang berkata bahwa waktu kita bangun pagi hari akan bagus kalau kita minum air ya paling tidak 1 liter. Atau minum air hangat. Kenapa? Itu akan bagus untuk pencernaan tubuh kita. Tapi yang jelas tubuh jasmani kita sangat memerlukan air. Dan yang paling berbahaya adalah ketika manusia
roh kita mengalami kekeringan rohani. Ini yang harus kita perhatikan. Di saat kita mengalami kekeringan rohani, maka itu adalah suatu kondisi yang sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Banyak orang mengalami kekeringan rohani. Bahkan tidak jarang ada orang yang sampai harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengatasi kekeringan rohaninya dia. Ada beberapa orang ketika dia sedang kering rohani, dia pergi ke retreat, dia pergi ke ibadah-ibadah KKR, dia pergi ke malam impartasi dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kekeringan rohani dan dia ingin supaya bisa mengatasi kekeringan rohani itu. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita, enggak salah kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi satu hal yang juga kita harus selalu pegang adalah apa? Bahwa semua kita bisa masuk ke dalam kekeringan rohani. Orang yang melayani, orang yang selalu aktif dalam pelayanan sekalipun, dia bisa masuk ke dalam siklus kekeringan rohani. Karena saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa enggak semua orang itu mengalami kedewasaan rohani. Kalau orang dewasa rohani, di saat dia merasakan kekeringan rohani, dia tahu bagaimana dia harus bertindak tanpa harus pergi ke kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Enggak salah, it's good untuk kita memperlengkapi diri, untuk kita mereview, oke. Tapi bukan di situ sebetulnya poinnya. Nah, saya mau mengajak setiap kita bahwa kedewasaan rohani itu akan bisa membuat kita mengatasi kekeringan rohani. Karena di saat kita tidak dewasa rohani, waktu kita masuk dalam siklus kekeringan rohani itu, biasanya kebanyakan yang dilakukan adalah apa? Pindah gereja. Dan kalau sudah pindah gereja, seolah-olah berpikir bahwa di gereja yang baru tersebut dia nggak bisa ngalami kekeringan rohani juga. Nggak nyelesain masalahnya dulu gitu loh. Cuman asal main pindah saja. Yang terjadi adalah apa? Di gereja yang baru, ya dia juga akan tetap mengalami kekeringan rohani. Karena akar permasalahannya itu nggak diberesin. Jadi saya mau berkata bahwa sebetulnya tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita bertumbuh, itu tidak bisa kita salahkan bahwa kita saat ini sedang mengalami kekeringan rohani. Siapakah kita sampai kita memberikan satu judgment? Tidak bisa. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Waktu kita mengalami kekeringan rohani, kita datangnya kepada Yesus, pribadinya Yesus, bukan kepada organisasi gereja apapun namanya. Tapi waktu kita ada di satu rumah rohani, disitulah kita harus bisa menang atas kekeringan rohani yang sedang kita alami. Bukan kita kemudian capcus. Jadi satu hal penting yang mau saya sampaikan hari ini yaitu saat kita sedang mengalami kekeringan rohani, maka putuskan untuk apa? Pertama, engkau selalu mencari wajah Tuhan. Engkau selalu merindukan hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi yang berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow. Bukankah Yesus sendiri yang berkata bahwa aku memberikan kepadamu air kehidupan? Bukankah Yesus sendiri juga yang menganalogikan di dalam firman Tuhan bahwa hadirat Tuhan itu juga seperti sebuah sungai yang akan menenggelamkan kita? Jadi saat kita sedang kering rohani, kita justru harusnya lebih mencari wajah Tuhan. Kita lebih merindukan hadirat Tuhan. Katakan amin. Iya. Hadirat Tuhan itulah yang akan membuat kita mampu mengalami ataupun juga mengatasi kekeringan rohani. Yang kedua, perbanyaklah waktu untuk engkau merenungkan apa yang salah dari dalam dirimu. Renungkan apa yang salah. Karena pasti ada yang salah. Orang yang sudah dewasa rohani, di saat dia mengalami siklus
kekeringan rohani. Karena semua kita bisa ngalami loh ya. Sekali lagi saya harus ulangi ini. Sekali lagi saya harus tekankan ini. Semua kita bisa ngalami. Siklus itu gak bisa kita hindari. Kita pasti akan masuk di dalamnya. Tapi yang paling penting adalah apa? Bagaimana kita mengatasi ketika kita berada di siklus itu. Orang yang dewasa rohani, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan justru dia meninggalkan ataupun juga melupakan. Ataupun juga dia justru mencoba mencari ya tempat yang baru dan seterusnya. Enggak, tapi dia justru akan mengalami apa? Di sini aku mau justru semakin mencari Tuhan dan aku mau melihat yang kurang ini di dalam diriku tuh ini. Nah, itu penting. Jadi waktu engkau mengalami kekeringan rohani, putuskan untuk perbanyak waktu merenungkan apa yang salah dari dalam diri kita. Yang ketiga, menjadi dewasa rohani dan bukan bayi rohani. Yes. Menjadi dewasa rohani. Karena satu aktivitas tertentu, bila kita lakukan itu berulang, pasti kita akan sampai di dalam titik kejenuhan. Dan waktu kita sampai di dalam titik kejenuhan itu, seringkali kita merasakan kekeringan di dalam kerohanian kita. Karena itu hanya sebuah ritual yang kita lakukan terus menerus. Tapi kalau kita dewasa rohani, walaupun kita melakukan hal yang sama terus menerus, saya percaya kita justru akan semakin bertumbuh, kita akan semakin kuat, kita akan semakin menggebu-gebu, kita akan semakin semangat, kita akan semakin apa? Menyala-nyala buat Tuhan. Haleluya. Iya. Karena apa? Karena sesuatu yang kita lakukan secara terus menerus itu sesungguhnya akan membuat kita justru semakin terampil, semakin mengerti, semakin memahami, dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan ke depan. Amin. Ya, makanya itu kita harus menjadi dewasa rohani, bukan bayi rohani. Kalau orang yang dewasa rohani ketika dia menghadapi siklus kekeringan rohani, dia akan menghadapi itu dengan sukacita. Dan dia akan berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dia enggak berkata, hai jiwaku ayo kita pergi ke tempat lain. Hai jiwaku ayo kita pergi ke retreat. Hai jiwaku ayo kita pergi ke seminar-seminar. Hai jiwaku kita pergi ke malam impartasi. Berapa lama sih paling? Bertahannya ya. Kita bisa masuk lagi dalam siklus rohani. Siklus kekeringan rohani maksud saya. Untuk itu, ayo pilihlah untuk kita menjadi dewasa rohani. Kekeringan rohani akan dialami saat kita yang pertama hubungan dengan Tuhan enggak kita maintenance. Hati-hati loh. Waktu hubungan dengan Tuhan enggak kita maintenance. Doa kita mulai asal-asalan. Jam doa kita mulai berkurang. Saat teduh kita mulai bolong-bolong. Baca firman Tuhan kita mulai setengah-setengah. Ya, kita beribadah juga mulai aras-arasan, kita lebih dikuasai oleh daging, kita lebih dikuasai oleh kemalasan daripada kita datang melangkah ke rumah Tuhan. Apalagi sekarang kan sudah online Pak Pendeta, ya enak dari rumah aja. Oke, tapi hati-hati. Ada banyak kasus yang saya temukan, yang saya justru membuat saya kaget-kaget adalah apa? Banyak orang percaya, orang Kristen ketika dia beribadah di online di rumah mereka. Mereka kebanyakan yang saya temui mereka berkata, saya nggak bisa ngerasain apa-apa Pak. Makanya sebetulnya kan ibadah online itu dibuat ketika kita dalam satu situasi, kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita melangkah ke rumah Tuhan. Seperti COVID kemarin. Tapi waktu kita bisa melangkah ke rumah Tuhan, langkah ke rumah Tuhan, jangan malas. Kehidupan rohanimu akan bisa mengalami kekeringan ketika engkau tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik. Enggak kau maintenance, harus di-maintenance. Hubungan dengan Tuhan itu harus di-maintenance. Ya. Kemudian yang kedua, engkau lebih mengikuti perasaan daripada Roh Kudus. Ini yang bahaya. Aduh, kok rasanya gini ya. Nah ini. Aduh, kok rasanya gini ya, aduh, nah itu kita lebih ngikuti apa? Perasaan daripada Roh Kudus. Bahkan kita seringkali memberikan satu judgement. Kalau yang main musik dia, kalau yang song leader dia, waduh, kok penyembahan itu nggak ngangkat ya? Loh,
Saya percaya, saya belajar ya. Saya sebelum jadi gembala, saya mulai pelayanan saya juga dari seorang song leader. Kadang-kadang song leader itu memikul beban terlalu berat karena mendapatkan tuntutan-tuntutan dari semua umat Tuhan. Yang berkata nggak ngangkat. Saya percaya gini loh, orang kalau ngerti hubungan keintiman dengan Tuhan, bukan masalah ngangkat nggak ngangkat, masalahnya engkau bisa selalu connect nggak sama Tuhan. Itu masalahnya. Memang engkau connect sama Tuhan gara-gara song leader? Emang engkau connect sama Tuhan gara-gara musik dengan chord tertentu? Enggak kan? Engkau connect sama Tuhan karena apa? Karena Tuhan ada di dalammu. Roh Kudus ada berkuasa di dalammu. Engkau connect sama Tuhan. Mau nyanyi lagu GPIB, Kidung Agung sekalipun juga ya. Mau nyanyi lagu-lagu yang kita nggak tahu sekalipun. Kalau roh kita selalu connect sama Tuhan, saya percaya. Dimanapun kita menyembah Tuhan, kita bisa selalu merasakan Yesus. Dan kita mengalami pengurapan dari tempat Allah yang maha tinggi. Amin. Kekeringan rohani harus diatasi dengan cara apa? Jangan mengikuti perasaanmu. Tapi izinkan Roh Kudus terus melatih untuk engkau peka. Yang ketiga, kekeringan rohani juga akan dialami saat apa? Kita mulai membanding-bandingkan. Hati-hati. Waktu kita mulai membanding-bandingkan dalam segala hal. Wah, tuh kok dia kayak begitu ya? Wah, dia kok kayak begini ya? Wah, kok ini gini ya? Wah, ini kok gini ya? Nah, bedakan antara membanding-bandingkan dengan ya melihat kekuatan masing-masing. Kan semua kita punya kekuatannya masing-masing. Tapi kalau kita mulai membanding-bandingkan, oh dia kayak gitu sih ya, kok dia nggak bisa jadi kayak begini ya? Nggak mungkin. Masing-masing punya kekuatan. Dan seiring berjalannya waktu, saya percaya akan ada peningkatan kok. Nah, waktu kita nggak siap dengan semua itu, kita mulai membanding-bandingkan, maka kita akan masuk dalam kekeringan rohani. Ini yang berbahaya. Yang keempat, ketika fokus hidup kita 90% hanya ngejar duit, ngejar kepopuleran, engkau sibuk kerja terus, percayalah, engkau bisa ngalami kekeringan rohani. Kalau engkau nggak jaga, karena apa? 90% waktumu hanya kau pakai untuk mengejar apa yang dunia bisa berikan. Sementara engkau nggak pernah bisa memberikan waktumu untuk Tuhan. Yang kelima yang berikutnya, engkau terjebak dalam ritual aktivitas. Hati-hati, aduh ya itu tadi. Kita bisa terjebak dalam ritual aktivitas. Wah, aduh ini yang berbahaya. Ya, kemudian yang keenam, engkau mulai menolak asupan rohani. Artinya apa? Firman Tuhan mulai kau pilih-pilih. Hati-hati. Kekeringan rohani akan berakibat kita mati rohani. Aduh berbahaya. Menghadapi kekeringan rohani harus dilawan dengan cara rohani, bukan dengan cara duniawi ataupun juga kedagingan. Tuhan tidak pernah memberikan kekeringan rohani. Tapi manusia mengalami kekeringan rohani karena apa? Tipuan, terjebak dalam strategi iblis dan karena keinginan diri sendiri. Saya berdoa hari ini, biarkan kita semua di saat kita merasa kita mengalami kekeringan rohani, ingat 3 perkara yang tadi saya sampaikan. Dan ketika engkau mengerti 5 perkara yang tadi juga saya sampaikan, 6 perkara itu yang saya sampaikan barusan, maka engkau pun juga harus berhati-hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Aku memberkati umatmu hari ini. Diberkatilah mereka dalam segala aktivitas mereka. Di saat mereka sedang mengalami kekeringan, engkau bangkitkan mereka. Supaya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Responi firman Tuhan ini dan praktekkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless.